Ini 15 yang besar, Bu. Ruang utama mandi. Kapan tiba ajalku, Kalau nggak sana nggak dikasih. Nggak sana, kalau nggak mau itu sini, mana sana. Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu. Ya, baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita limpahkan, kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang telah mengatur segala urusan kehidupan kita, yang telah mengatur segala urusan rezeki kita, dan juga yang telah mengatur kehadiran kita pada kesempatan hari ini menghadiri pengajian di Masjid Darus Sa'adah. Rasa syukur ini semoga senantiasa kita kepada kita semua, karena rasa syukur yang senantiasa kita hadirkan dalam kehidupan kita. Salawat dan salam selalu kita limpahkan, selalu kita curahkan, dan selalu kita ucapkan kepada junjungan kita semua, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kehadiran kita pada kesempatan hari ini di masjid, visi keluarga kita harus menjadi sebagaimana tema. Bagaimana kita membawa keluarga kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menuju surga itu, untuk menuju surga Allah itu sudah ada panduannya. Sudah ada panduannya. Di mana yang kelima panduannya? Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ada panduannya jelas buat kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kita sebagai umat Islam atau sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Al-Quran sebagai panduan hidup kita, tidak ada bisikan barusan, bisik-bisik tetangga. Tadi Masya Allah Ibu ya, kami menyebarkan undangan. Ya, tadi saya ngobrol sedikit dengan beliau. Maka saya persilahkan kepada Ibu yang merasa tadi hadir kepada siapa-siapa kecuali panitia untuk datang. Di sini Ibu Nia Sofiani Banjaran, Hidayah Muslimah. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, kemudian dan insya Allah menjadi contoh yang membuat kita. Baik, Ibu, door press yang kedua. Door press. Sebutkan. Cung dulu, Ibu, cung dulu. Baru disebutkan tidak ada mengacu. Cuma itu Ibu yang produktif. Boleh Ibu ya? Ibu boleh sebutkan hadis yang berbicara tentang keutamaan zikir yang tadi saya baca. Tadi saya sampaikan. Hadisnya hadis Abu Awid kembali keutamaannya
rasa senang. Di ketiga, dibicarakan di lingkungan malah temanya sampai di langit. Yang keempat, Allah mencurahkan rahmatnya. Yang satu, hadisnya hadis dalam riwayat Muslim, hadis Muslim ya, mudah-mudahan bermanfaat. Majelis taklim mana tadi? Al-Barokah Naga Hayur. Wah, membacakan At-Tahrim. Siapa yang bisa membacakan kutipan ayat, tidak lengkap tidak apa-apa, yang berbicara dari tadi yang dibacakan dalam tilawah tentang keluarga, itu ada ayat yang paling populer. Cum, Ibu, mangga pakai mic Bu, biar kedengaran. Ya, kutipannya boleh nggak apa-apa. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa anfusakum nar. Wahai jagalah keluargamu dari api neraka. Ibu kenalkan katanya biar dikenal. Ibu tuh dari mana? Madinah. Ini dari Majelis Taklim Madinah. Itu hati lumayan. Jadi tadi ayatnya surat At-Tahrim, ya sangat populer dan mungkin sering kita dengar gitu ya di dalam ayat Al-Quran tersebut yang berbicara tentang perintah Allah kepada kita orang-orang beriman neraka. Kalau dijaga dari api neraka berarti kemana Bu? Itu lagi Bu ya sambil menunggu Ustaz. Cum, sini kotak kecil tapi bukan hantam Bu ya, mohon maaf. Alhamdulillah. Mereka pun turun. Pak, apa yun? Apa namanya Bu? Menghadirkan surga dalam doa tangga. Oh ya, baik. Kami sore dan setiap bulan mengadakan kajian umum atau kajian umum ya dari Allah. Ini mudah-mudahan kita semua bisa terus bersilaturahim Ibu ya di sini di majelis ini. Yang sudah berada di tengah kita, alhamdulillah, yang akan memberikan tausiah, nasihat dan tazkirahnya kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang nonton 25.000. Hamdan wa syukran lillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan rasulullah amma ba'du. Hadirin, judul yang diberikan kepada saya ada surga di rumah. Ayat itu saya merasakan bahwa rumah saya sepenuhnya surga, dan di usia saya sudah mulai berusaha dan sudah berhasil kembali mencintai istri tercinta. Ada bahasa yang sepertinya biasa, ges urusan kita tong membawa Allah, kan intinya ya begitu. Ada bahasa begitu, orang murtad itu. Hidup kita setiap detail, setiap detik hidup kita itu ada Allah. Bahkan maaf, punten bisa, kalau seorang berzina dan dia sadar ada Allah menyaksikannya, kemudian dia ada penyesalan dan istighfar, saya yakin itu diijabah istighfarnya. Allah
tong anteng. Wah, berarti udah tidak aman. Lain. Mesti jadi aman. Yang saya khawatir apa? Pas dosa, pas maut gitu kan. Silahkan aja mau berdosa pada Allah pasti mengampuni. Yang harus kita waspadai pas dosa, pas maut. Emang iya itu Allah pasti mengampuni, pasti. Bener kan ciptaan salah. Isi ciptaan tapi ada ciptaan salah. Allah yang menciptakannya. Kira-kira Allah menghargai ciptaannya enggak? Bukan menghargai kita, menghargai ciptaannya. Bagaimana cara Allah menghargai ciptaannya? Sepanjang tidak musyrik, Allah pasti mengampuninya. Itu cara Allah mencintai hamba. Karena itu Allah bersegera meminta kepada kita, wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segera minta ampunan, istighfar, segera. Tubu ya Allah, taubat kepada Allah. Ayeuna. Kalau dalam bahasa cinta, jangan kita biarkan Allah menunggu tobat kita. Bisi kasaulin, jangan membuat Allah menunggu istighfar kita. Ayolah, makanya kan tadi malam ibu semua berdosa, benar? Menatap suami, si biasa benar. Katanya dosa bu, terus suami kerek, kalau jangan. Oke, ya apa dosanya? Istighfar, segera minta ampun. Luar biasa. Jadi saya sudah masuk kepada episode itu. Bahwa ternyata kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Suka begitu? Artinya apa? Tidak ada daya dan tidak ada upaya. Kita tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali Allah. Yang namanya hidup apa? Berdaya dan berupaya. Betul, itu hidup. Kalau sudah tidak berdaya dan tidak berupaya, hidup tidak. Artinya saya tidak ada kecuali Allah. Yang membuat saya ada Allah. Titik ke atas. Terus sombong gak sih kalau saya masih punya keinginan? Kayak nggak boleh masa bulan. Beneran kemarin si bapak nama si menarik jual. Mudah-mudahan nggak boleh jen ke sini. Kesini jalan. Ya si gaduh soleh orang. Sekarang pertanyaannya di umur saya pantas nggak membeli rumah sebelah? Kemarin sore datang tamu rumah. Bawa 2 mobil tamu sahuran bawa 2 mobil gaya tuh. Sombong terbuka di hati saya sekecil apapun. Saya lagi usul. Serius, ya udah saya jual, saya kasih uang buat madrasah, boleh buat saya enggak? Kamu yang tuh naik mobil gaya tadi kan saya parkir mundur, pas turun pengurus masjid naros juragan ke mana? Alah, sedih tuh orang dianggap supir. Dan sesuai aku membahasa Sunda mah kebeneran. Boleh nggak di umur begini saya bermimpi untuk punya rumah 2 lantai seperti ini? Mau angkat naikkan, nanti lantai 2 kosongnya. Nanti saya akan datang ke rumah saya. Ini aku sok naik karang. Terus kesini nona tuh, juri gue. Untuk kita rumah cukup kecil saja. Kamar tidur 2 ruang tamu, ruang makan, ruang istirahat di situ, ruang keluarga. Jamban dapur beres 30 meter cukup. Buat olahraga 2 hektar. Nah, itu apa? Mimpi bapak. Sudah pemata apa udah nyata minat. Nggak tahu seperti apa saya bilang gitu kan. Akhirnya dibawa ke rumah. Ngobrol kita kesana kemari dan istri saya bicara seperti itu koksan. Saya juga nolak perlahan, mudah-mudahan tidak menyakiti. Udah pergi aja. Mau apa? Khusus ke Allah. Hidup ini kan ibadah, mengenali Allah, mengagumi Allah, mencintai Allah, mendekati Allah, bertemu Allah, kan itu deh rumah. Akhirnya pamit, si cantik itu pulang. Saya nangis lah. Aduh, gitu. Aduh, mau nanya nomor handphone, thanks you untuk
sholatnya di surga. Tidak ada surga. Saya boleh menyatakan bahwa keinginan adalah kesombongan. Sepakat ya? Saya pengen beli mobil itu, ganti mobil, sombong kan? Sombong. Terus menulis ganti mobilnya tarik nawas. Dan ngerti mah gorong. Jadi saya yang mobil lu bisa lompat. Mau ayah di mana-mana di mobil lu ngeronda. Mau ayah sudah mobil nantung lompat, mau ngeronda gitu. Saya pengen, terus kamu sudah tahu ya. Kemarin ketemu teman-teman pensiunan. Oh, beliau. Para pensiunan dekat kenal itu pengajian kan, sok ceramah siang. Akhirnya saya diajak oleh mereka semua yang pensiun itu dari berbagai instansi. Kita harus usahakan. Emang kenapa? Setelah pensiun penghasilan kita kurang, betul kan? Kita harus tambah lagi, cari lagi penghasilan lain. Jangan diem aja. Hei, yang namanya orang tua itu bukan yang pensiun. Yang namanya orang tua itu orang yang sudah tidak membaca takolot. Pak maca tuh, kolot. Ketika dinasihati tidak mau dengar, kolot. Iya. Kalau masih mau dengar dia masih pengen ilmu kan? Ah itu juara itu. Jadi para pensiunan ngumpul. Kita tidak boleh. Boleh suami yang dititipi istri dititipan deh. Boleh nggak? Hanya memang ini saya baru tahu Akbar. Saya baru tahu ternyata izin menikah 2, 3, 4 buat laki-laki itu bukan nikah. Panggil maqawala kuminan bisa masna wa nikahilah oleh wanita-wanita yang cocok. Jadilah laki-laki yang pandai menikmati gairah. Istri yang pertama sudah dinikmati gairahnya. Tawbalakum. Kalau kamu tidak mampu berbuat adil, kalau kamu tidak mampu menempatkan istrimu sebagai ahli surga, kalau kamu tidak mampu menempatkan dirimu sebagai imam, bawahnya satu saja. Jadi itu ayat untuk laki-laki supaya jadi laki-laki hebat. Dan kalau sudah jadi laki-laki hebat, pemimpin istri pun jadi hebat, insya Allah dia tidak akan ngambil istri berikutnya. Pasti. Benar itu ayat yang laki maksudnya supaya hebat, bukan laki-laki cicing orang menang nikah obat, bukan. Mama dilarang marah, saya mau nikah lagi. Oh bisa, cicing. Kalau suami yang hebat itu sudah memimpin istri yang hebat, itu seperti istri saya. Bukan saya hebat, istri saya kebetulan dididik solehah oleh orang tuanya. Hebat orang tuanya, saya kagum kepada orang tua istri saya. Akhirnya istri saya membawa janda itu tadi. Yang saya tolak, loh, apa yang itu? Kira-kira saya akan terpalingkan tidak? Nah, kalau lihat jenuh gelis bisa. Second sih, mercy. Itu luar biasa. Saya pasti akan lupa kepada Allah. Meskipun saya mengucapkan alhamdulillah, tapi dalam kondisi itu, ibu dapat uang dari saya 100 juta untuk alhamdulillah itu. Pas tidak saya kasih alhamdulillah itu. Pas tidak dikasih alhamdulillah itu. Enggak lah. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau tidak dikasih alhamdulillah. Artinya alhamdulillahnya karena apa? Karena dikasih. Jadi yang terpuji siapa? Yang uang. Ya kan? Alhamdulillah nurul berbuat buku. Uangnya yang alhamdulillah. Tidak ada uangnya tidak ada alhamdulillah. Padahal subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar terus terus-terusan kita ucapkan untuk bisa kita yakini dan semakin jatuh cinta. Sudah prolognya beres. Sekarang bagaimana di rumah kita supaya ada surga? Kenali Allah. Tugas kita setelah lahir, tugas kita apa? Mengenali Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal dirinya, maka dia kenal siapa Tuhannya. Dengan merendahnya, ya Allah, Nuh, Engkau telah ciptakan bibir tidak keras, tidak empuk. Akibatnya bibir saya bisa tersenyum. Ya. Coba kalau keras beren hese senyum. Ya. Coba kalau empuk beren hese.
disebut PBTC untuk pas bibir teh nuhun. Coba mau diantar, saya yakin keren itu. Bu, kalau suami sedang ngaco titik, dekatkan diri kepada Allah saja. Tos, udah terserah suami mau ngomong kayak gimana. Sudah orang maut dalam keadaan Allah mencintai kita, betul? Bukan dalam rangka, dalam keadaan kita mencintai hawa nafsu kita, tidak. Dalam rangka Allah. Disuruh ke masjid, itu yang salah MUI Departemen Agama. Bukan DKM perizinan. Kalau DKM seluruh Indonesia kuat tangguh, tidak butuh tentara, kita bisa melawan penjajah sejak zaman Belanda. Pun DKM harapan banget. Enak DKM lah. DKM itu biksu dekadinya tak 100 juta yang DKM terima aja. Oh 100 juta lah, kalau biksu sudah diuk bersih deh. Pendek ya. Saya hanya mengingatkan saja kalau ini ada rekamannya. Tolong kepada semua tokoh agama, jangan campur adukan agama kita. Begini, perlu toleransi nggak? Nggak perlu. Umat Islam itu haram mengganggu umat yang lain, menghina agama yang lain, haram. Dan kita dinyatakan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita mengganggu agama orang lain. Itu sudah lewat dari toleransi. Terus toleransi ajaran moderasi beragama perlu nggak? Tidak perlu guys. Ustaz Dudi kan muslim yang baik ya, insya Allah. Belajarlah tentang agama kami supaya Ustaz Dudi tahu tentang agama kami. Enggak mau, sudah. Saya tahu agama saya hebat, titik. Enggak, agama kami juga hebat. Kumahadinya, agama saya hebat. Begini analoginya, ini saya bayangkan analoginya. Saya mencintai istri saya. Akang punya istri. Saya mencintai istri saya, terus Akang bilang tadi pelajari istri saya, cek Akang. Kira-kira Akang yang memiliki istrinya Cirebon meminta saya mempelajari istrinya. Cirebon, kayak Cirebon. Yang kedua, kira-kira setelah saya mempelajari istrinya, ada nggak sedikit ketertarikan? Akan ada godaan setan namanya juga kan itu. Ketika terjadi ketertarikan sedikit, halo, ada nggak anak nakal pas ibu maut soleh anak nakal? Jadi buat apa Allah anugerahkan anak nakal di hadapan si ibu itu? Supaya ibu ini bijaksana, setelah meninggal selesai tugas anak nakal. Sudah. Ya kan? Ada ibu, Pak, ibu, Pak, morotan ke suami. Kalau minta uang kudu ayat sampai capek suami nanti. Tapi dia bertahan. Dia pisah kamar sudah lebih dari 20 tahun. Dari 48 tahun rumah tangganya. Pisah kamar. Apa yang terjadi kok? Ibu ini yang tukang morotan salah hidup sesentak gelis sih. Sesentak. Suaminya. Apa yang terjadi? Dia meninggal dalam keadaan berwudu. Terus mati. Padahal dia sangat buruk kepada suaminya. Suaminya nanya sama saya, Ustaz, maksudnya apa ini? Istri saya membuat saya sudah tidak berhubungan badan lebih dari 15 tahun, Ustaz, dan bisa kamar. Sudah, sabar. Saya tungguin semua. Dia kalau minta apa-apa maksa. Terus Akang nggak mau. Buat apa? Dia pasti jadi peran besar. Wow, Ustaz, saya ngebelain anak-anak ini, saya jaga rumah tangga saya. Luar biasa kan? Setelah dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu maksudnya apa, Ustaz? Maksudnya ibu dilahirkan dan dijodohkan dengan Akang, itu maksudnya Allah menguji apakah Akang pantas jadi ahli surga. Ternyata pantas dan selesai tugas ibu ini diberi husnul khotimah. Perlu apa kalau ada yang salah di dalam rumah? Kekudukan. Tiba-tiba istri bawa kompor ke kamar, kompor tebal sama kantor. Mama rek naon, ngagoreng peda. Kira-kira amak mah, istri ngagoreng peda di kamar amak mah. Oh, saya mau marah asli, saya gak akan marah. Wilu jam udah saya pindah paling dulu. Kenapa saya
marah itu bisa panjang ceritanya, bisa sebulan 2 bulan. Tapi kesalahan itu ada nggak sih kesalahan yang abadi? Nah, pasti berubah jadi baik. Ya, ke rumahnya. Suami pulang di pipi ada lipstik, nama pulang. Berwudu. Apa ini cair 7 botol lah, hapus. Anu kita cair 7 hapus. Saya pakai panas lagi. Saya jadi riweuh. Biarin aja lah dia pindah ulah bawa ke neraka. Dia pegang bola apinya, kita jadi rebut bola api itu dengan barang kita. Setuju? Anak nakal, malas sekolah ya sudah. Dek, kamu malas sekolah ini, tentuan mau masa sapu. Udah. Terus gara-gara sering bolos dia tuh naik. Dia seberang sodako 1 tahun di sekolah. Tapi itu pasti ada kesel, ada, tapi tergelut. Ada pengen nyekek, odoh. Oh iya. Tapi itu jadi pasien. Udah apa udah jadi pasien, tahan. Karena ibu kerasa nggak? Kalau marah itu di dalam hati panas tidak? Hati kita teh dingin kan? Kenapa panas? Karena ada setan yang terbuat dari api hadir di hati kita. Sepakat? Usapan lah. Usir setan itu. Saya usir setan itu. Jadi kalau saya kesal sama istri saya, apa yang saya lakukan? Saya transfer istri saya. Oh ini sudah transfer. Makanya istri saya punya bisa. Kenapa? Yaudah terserah. Dan saya istrinya 1, istri saya kaya sekali, harta saya habis sama dia beres. Kita di akhirat, duduk kalian cek malaikat ayah angkat penggeruan kamu di gogerowokan. Hadir CS di malaikat. Datang. Istri. Nah, nanya istri. Bener orang kan nanya ya istri kan. Hiji. Kan hiji. Sabar. Kan hebat disebut sabar ke malaikat. Sabar. Hari harta habis sama siapa? Setan. Asli. Saya dapat nasihat dari orang tua saya. Lalaki mah ulangnya kelan duit. Gitu. Saya pernah pegang 30 juta tak. Cangkel sakuan. Cangkel loh. Sepokok itu. Karena saya nggak mau ngajendok, saku dan kantong nggak mau berat, tangan nggak mau ripuh, dan saya nggak mau main-main dengan kartu. Udahlah. Saya titip, bukan saya titip, saya kasihin sama istri. Dan satu hal yang pantang bagi kita laki-laki Pak, jangan pernah minta sepeser pun kepada istri. Jangan asik, mancing bensin, jangan. Dari sejak zaman baheula keur sangsara waktu rumah saya di Pasir Bogor di sini, nggak pernah saya minta sama istri, meskipun untuk angkot. Saya ngajar di Unisba Pak dari Pasir Bogor, nggak punya uang jalan saya. Sebelum subuh, perginya sebelum bangun atau sancan muda masih ini itu lah. Wah, saking soleman tahajud atau berangkut di. Jadi luar biasa. Anti, saya kasih. Apa yang nanti kata malaikat? Sudah dulu itu karena kereta, bus langsung surga tanpa hisab. Beres. Di jalan saya ketemu istri saya. Umi, kenal? Si bapak. Can ke surga, can kenal LPG. Orang tanggung jawaban. Apa kata saya bari ngalios? Hakan LPG itu asli. Cirinya apa? Buktinya apa? Bahwa kita yakin Allah itu ahad. Buktinya Allahus Samad. Kita akan mengatakan kami hanya akan tergantung kepada Allah saja. Sepakat? Ibu bergantung pada Allah pada yang lain. Hanya Allah. Allah Maha Kaya, rezekimu dari siapa? Dari Allah atau dari yang lain? Dan kita hanya bergantung pada Allah saja. Kalau suami 10 bulan tidak ngasih nafkah ke istri melotot ke siapa? Segala gimana Allah dengan melotot ke salaki. Segala ibu mati. Sudah mandinya kumsi. Nah, kalau kenapa kita bergantung kepada Allah? Kenapa kepada Allah? Karena Allah berbeda dengan makhluk hidup, dengan binatang, dengan manusia, dengan tumbuh-tumbuhan. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu beda, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, juga tidak melahirkan. Itu Allah.
Jadi saya bergantung pada Allah saja yang beda dari yang lain. Terus kenapa bergantung kepada Allah? Karena Allah beda dengan benda-benda yang lainnya. Beda dengan patung sapi buatan Bani Israel. Beda dengan patung-patung yang lainnya, atau patung kucubung, batu nalde, mirah delima nalde. Segala batu apa namanya dijadikan jimat. Allah beda dengan benda-benda itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah. Bahagia enggak bergantung kepada Allah yang satu? Kalau bergantung kepada Allah, yakin rezeki dari Allah? Rezekinya dari mana? Kan itu akan keluar. Nanti kalau panjang umur akan renta. Terus dari mana ibu dapat makan? Halo? Suami meninggal, tinggal ibu sendiri. Anak-anak juga ditakdirkan harilah ke ibu. Kumaha ya? Halo? Ada Allah, sudah ke Allah saja. Ya, waktu kita tinggal 5 menit. Ke Allah saja. Bergantung kepada Bapak, ini titip kepada bapak-bapak semua ini. Kupingkan. Ibu tidak menyusahkan kami anak-anaknya. Kami ada 9 bersaudara. 9 bersaudara akusan 9 hari sekali menunggu ibu meminta di rumahnya itu ilmu anaknya hiji lihat ngurus indung hiji coba umur dia pembuat pasti lagi dengan hiji betul cangkel dengan anak ngurus ibu karena itu titik jangan sampai membuat anak kita mengeluh tentang kita. Wala taqul lahum ufin. Jangan kau berkata tentang kedua orang tuamu. Artinya apa? Jangan kamu mengeluh tentang kedua orang tuamu. Caranya gimana? Jadilah orang tua hebat yang membuat anak tidak mengeluh. Ibu pendiam kudur bawa ke Al-Islam. Sampai di Al-Islam dirawat 50 hari di ICU. Sampai badannya segala karena infus. Kita udah pasrah aja kakak-kakak beresan rumah ini umurnya masuk malam ini saya feeling Ustadznya kan kata-kata Ustadznya tajam terpercaya belajar kenal sama Ustadz ini udah akhirnya Pak saya bilang udah kalau terus yang menunggu ibu saya di rumah sakit selama itu istri saya ikhlas ditinggalkan istri saya diurut, dilap, diombehan dan lain sebagainya kerinduan. Tapi kalau sudah sangat rindu kepada Allah, ibadah itu sudah menjadi saatnya apel dengan Allah. Gitu. Kemana ya? Tugas kita itu kenali Allah. Sudah kenal, rindukan, cintai, dekati Allah. Sudah dekat, sudah asik, temui Allah nanti di sana. Sudah. Jangan ada marah lagi di rumah kalau suami tiba-tiba parkirkan motor di kamar tidur, Anda. Biarin aja. Betul Bu, siap. Tiba-tiba suami itu ngambil cincin ibu sama gelang rumah, jualnya jam beriban, setuju? Setuju sajalah. Kenapa nggak setuju? Hari ibu jangan naon kita perhiasan. Ibu punya gelang yang 8 gram itu buat apa? Udah kalau suami betul, mangga Pak, gelang tak mas. Nah itu hadirin, ada yang ditanyakan? Tidak ada, baik. Tidak ada yang kasih tongkat dulu. Dan kalau ibu dan bapak jalan ke sini bareng, ada suaminya di sini, mohon kalau yang ada suaminya di sini, mohon isi ceramah ini gak usah dibahas lagi. Dikeluhkan misalnya. Saya tidak mau jawab. Dan mudah-mudahan Allah itu kepada kita semua. Mudah-mudahan saya tidak akan ngajak berdoa berjamaah ya. Gimana Bu? Iya. Anda mau? Assalamualaikum. Bu, ini ada membentak kepada orang tua dosa tidak? Kalau istri membentak kepada suami sama dengan membentak kepada orang tua enggak? Enggak usah. Ini kalau paling sering apa meniru pun. Maaf besar.
Suami salah, ibu negur dengan menyentak, papa, anggap benar, ada salah mau abadi dan tidak akan ada salah yang berulang ya. Paling berulang 2 kali 3 kali mau keterusan seumur kan itu. Bu, setan itu seperti sumbunya pendek. Ketika kita melihat salah, setan langsung masuk, langsung marah. Kita teh sumbu pendek kita teh, ya. Nanti kalau melihat suami ternyata bawa anak kecil umur 5 tahun, papa itu anak siapa? Anak papa dari mana? Cianjur. Oh, bagus sama. Oh, alhamdulillah ya Allah, saya punya anak tidak harus melahirkan beres. Bukan ibu pernah berapa? Obat, ya cucu obat anak 2. Padahal ibu bagus kalau ibu punya anak 8. Masih bisa nggak? Cicing dulu lah, masih bisa nggak? Kos kada luar kos terbiasa gaduh putra. Oh pamit kos terbiasa maklum atuh. Keng misalnya. Udah. Tidak ada orang bersalah kecuali kita dituntut dan dilatih untuk menjadi bijaksana. Tidak ada orang bersalah kecuali kita semakin yakin bahwa Allah yang Maha Benar. Dan tidak ada orang bersalah tenakeun kecuali kita berusaha untuk semakin dekat dengan Allah supaya Allah sayang sama kita. Beres. Ya, sing saroleh semuanya. Kalau ramai di rumah, doanya nanti sambil jalan pulang berdoa dijawab ya insyaallah. Dan saya sendiri tidak tahu jalan pulangnya kemana, saya tidak tahu komplek ini. Yang jelas sing soleh, sing bager, dan usahakan Bu, ibu ingin anak ibu taat. Jadilah ibu yang mengagumkan insyaallah anak taat. Bapak ingin suami istri taat. Jadilah bapak yang mengagumkan insyaallah istri gampang taat. Istri saya tidak pernah taat sama saya. Istri saya tidak pernah taat sama saya. Kenapa? Karena saya nggak pernah nyuruh istri saya. Dan saya nggak pernah bohong sama istri saya. Kenapa? Karena istri saya nggak pernah nanya sama saya. Yang mana pulang tengah malam, pan istri masih gak jaksa di mana? Kantor atlat, aceh-aceh di mana? Bundaran mana? Udah aja nggak usah ditanya banyak-banyak pulang, welcome. Kira-kira mau pergi rek neraka mangga kasih enteng. Enak buat enteng. Ya. Enggak, di sana perasaannya beda, Bu. Perasaan di akhirat beda dengan di dunia. Nanti buka surga bapak neraka kok mandinya ada di dunia pangeran-pangeran yang aman itu tenang. Beda lah perasaan dunia dengan perasaan akhirat beda. Yang pasti egois saja untuk urusan berangkat ke surga mah berang aja. Kemarin saya habiskan canceling saya bulan Ramadan, saya habiskan. Saya tidak punya kegiatan di Bandung bulan Ramadan. Betul mau Ustaz marema kan Ramadan teh. Saya tinggalkan Bandung. Saya ke daerah bawa uang banyak. Saya bagikan pada masyarakat. Anak saya nanya, Pak, itu buat apa tahu? Habisin. Kenapa Bapak habisin, Pak? Anugerah Bapak dari Allah sangat banyak. Sangat banyak sekali. Bapak kembalikan lagi kepada Allah karena Bapak tidak sanggup dan tidak akan sanggup bertanggung jawab yang ada. Beres lebaran tidak ada tangga itu teh. Tapi berhubungnya. Jadi kalau mah besar mau sholat. Terus sanis-sanisnya bersodakoh berjamaah ya. Ibu takut kehilangan uang? Kalau ke pasar bawa uang 10 juta sih dicatat. Pemacaranya dikepitkan itu. Jangan Bu, capek. Biasakan bersodakoh, kita tidak akan takut lagi kehilangan uang. Ibu takut kehilangan suami? Sodakoh. Itu saja, mohon maaf. Aku Korea dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada pendengarnya secara menyenangkan buat kita seperti sangat patrik di dunia, insya Allah. Setelah kita mendapatkan akhirat, tentunya adalah mengamalkan yang paling utama. Ya. Tadi saya mencatat ada 3 poin, ya, 3 poin tentang bagaimana menghadirkan keluarga. Ada bisa menyebutkan dia? Saya kasih Al-Quran. Ya,
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي الأصاب ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق الله ربي ربي تعالى يا حبيبي